Perkenalkan, nama saya Maria Advenza Nuning, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memberikan materi berupa dalam bentuk makalah tentang budaya, politik, dan proses sosial dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bagian yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang tersendiri atas pengetahuan adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lainnya. Budaya politik yang berkembang pada era demokrasi parlementer sangat beragam, dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka, menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa politik yang timbul ketika itu. Menurut Albert Wijajah, budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak dan menerima nilai-nilai dan norma yang lain. Yang berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu budaya dan politik. Yang kedua, aspek pluralis, elit, dan perspektif kelas dalam politik dan budaya. Yang ketiga, apa itu sosialisasi politik. Dan yang keempat, budaya dan media politik. Itu tujuan agar kita dapat memahami apa itu budaya dan politik. Terus yang berikutnya, memahami aspek-aspek dalam politik. Yang berikutnya, dapat memahami apa itu sosialisasi politik. Dan yang terakhir, dapat mengetahui dan memahami budaya dan media politik. Bab 2, pembahasan. Budaya dan politik. Yang pertama, budaya dan politik. Wright Mills pada tahun 1959 mengamati bahwa konsep budaya adalah salah satu kata paling menarik dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, di sini mereka mengkonseptualisasikan budaya sebagai yang terdiri dari nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Budaya sangat penting untuk memfasilitasi interaksi sosial. Anne Swidler mendefinisikan budaya sebagai perangkat perkakas dari kebiasaan, keterampilan, dan gaya dari mana orang menyusun strategi tindakan. Memahami budaya sebagai perangkat atau alat untuk berinteraksi dalam masyarakat dan sebagai elemen yang membantu menempatkan alat, memberikan alat analisis yang penting untuk mempertimbangkan peran budaya dalam politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud budaya politik dan berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintah, hukum, norma, kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Singkatnya, bahwa
Budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Berikutnya aspek budaya dan politik. Yang pertama ada aspek pluralis. Budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralis memandang budaya sebagai persemaian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Misalnya, anak-anak belajar di sekolah bahwa menjadi warga negara yang baik melibatkan ketaatan pada hukum serta partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, terutama memberikan suara. Nilai-nilai ini, seperti yang dikatakan Parson, yang paling penting untuk pemeliharaan sistem politik. Kekuasaan dipandang tersebar di antara kelompok dan asosiasi warga, tidak terkonsentrasi, melainkan seimbang sebagai hasil dari pemilihan umum yang adil dan pertukaran kesempatan untuk memerintah. Nilai dan kepercayaan didukung oleh struktur budaya, dan dalam beberapa kasus nilai-nilai tersebut tercermin dalam bahasa konstitusi itu sendiri. Yang berikutnya elit atau manajerial. Berbeda dengan kerangka pluralis, pendekatan elit menggeserkan penekanan dari konseptualisasi politik ke konseptualisasi kekuasaan sebagaimana dipegang oleh beberapa orang, karena persaingan antar kelompok kepentingan dipandu oleh aturan proses yang adil. Kerangka elit berperilaku budaya politik sebagai sumber nilai yang menghasilkan persetujuan terhadap kekuasaan elit. Argumen sederhana untuk perspektif ini adalah bahwa para elit membangun budaya politik untuk memperkuat kekuasaan elit. Moska menulis tentang formula politik yang digunakan para elit untuk membenarkan kekuasaannya untuk dasar abstraksi. Referensi mitologis tentang pemeliharaan hak ilahi atau mungkin visi atau untuk kepemimpinan adalah formula yang membenarkan tindakan politik. Moska menulis tentang sistem kepercayaan simbolis yang mengakibatkan elit memilih elit untuk posisi otoritas atau menggunakan pembenaran intelektual untuk memastikan penunjukan elit ke posisi di badan pemerintahan. Moska melihat formula sebagai elemen budaya sebagai pengalih perhatian dari kenyataan bahwa kekuasaan bukanlah milik rakyat, dalam hal ini formula politik, melainkan di tangan segelintir orang. Dengan demikian, elit akan memiliki keterampilan atau kredensial yang tepat untuk diperlukan untuk memerintah. Sebagai hasil dari kekuatan global ini dan lainnya, Bell adalah salah satu orang pertama yang berpendapat bahwa perjuangan ideologis politik akan direduksi menjadi apakah kapitalis atau sosialisme adalah model terbaik untuk sistem ekonomi, politik, sosial atau tidak. Bell berpendapat bahwa akhir ideologi berarti bahwa kehidupan sosial sedang diubah menjadi kehidupan yang terkelola, di mana nilai-nilai akan didefinisi ulang oleh elit yang terdiri dari pusat-pusat kekuasaan yang tersebar. Lalu berikutnya perspektif kelas. Marx awalnya memperlakukan gagasan budaya sebagai superstruktur, yaitu budaya muncul dari hubungan ekonomi masyarakat serta divisi kelas sosial yang terpelihara. Dalam hal ini, budaya politik akan mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi yang melestarikan kapitalisme, konsentrasi kekayaan di kelas kapitalis, ketaatan kelas pekerja, dan kekuatan psikologis uang. Bagi ahli teori konflik, budaya memiliki peran penting untuk pelestarian masyarakat. Marx dan akhirnya menyimpulkan bahwa setiap kelas memiliki pandangan dunianya sendiri dalam sejarah perjuangan kelas dan tradisi yang dihasilkan. Pandangan ini digambarkan sebagai kesadaran kelas yang bagi kaum Marxis adalah sumber ideologi politik. Kesadaran kelas mencerminkan kepentingan ekonomi. Bagi sosiologi politik yang didasarkan pada perspektif kelas atau Marxis, budaya politik dipahami sebagai fungsi dari kepentingan penguasa yang dijalin menjadi ideologi dan pandangan dunia. Karena
properti adalah basis ekonomi yang menciptakan kelas, Marx percaya bahwa peran negara adalah melindungi kepentingan properti para pemilik produksi. Properti yang dimiliki karena negara menciptakan hak atas kepemilikan. Negara dan struktur terkait akan menciptakan ideologi yang diperlukan untuk mendukung hasil ini. Yang berikutnya, sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu komponen utama dari sebuah sistem politik, karena dengan terdapatnya sosialisasi politik, maka individu bisa mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut. Fungsi sosiologi politik yaitu membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik sebuah bangsa, memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, dan mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Perolehan pengetahuan politik, pemahaman simbol politik, atau manipulasi nilai untuk tujuan politik lebih baik dipahami jika kita mempertimbangkan bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya ke generasi yang mendatang. Kajian awal sosialisasi politik difokuskan pada hakikat pembelajaran politik, terutama pada masa anak-anak dan remaja. Bernstein mendefinisikan sosialisasi politik sebagai penanaman informasi politik, nilai-nilai, dan praktek yang disengajai oleh agen instruksional yang telah secara resmi dituntut dengan tanggung jawab ini, mencerminkan orientasi sistem sosialisasi politik dipahami sebagai proses untuk sekolah sebagai organisasi negara yang diberi tanggung jawab untuk mendorong pembelajaran politik. Berikutnya, budaya dan media politik. Media massa telah mengambil peran unik untuk dinamika budaya politik modern. Di satu sisi, media telah diberlakukan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang kandidat politik, peristiwa politik, dan perubahan politik global. Sosiologi politik biasanya berfokus pada peran media sebagai institusi sosial, yaitu adalah jenis organisasi sosial yang dibuat untuk alasan keuntungan atau untuk menuntut suara dalam wacana politik. Bahkan di sini terdapat banyak bukti bahwa pandangan kritikus liberal lebih sering muncul di surat kabar dan majalah, dan bahwa korporasi dan politisi yang mapan sering dikritik. Sosiologi politik melakukan pendekatan terhadap studi media massa dengan berbagai cara. Dalam pengertian ini, kita telah belajar bahwa media massa memainkan peran yang sangat kuat dan mempengaruhi nilai-nilai politik, pengetahuan politik, dan dimensi simbolik politik Amerika pada khususnya. Media massa yang didefinisikan untuk memasukkan di sini yaitu organisasi perkumpulan dan pelaporan berita, industri hiburan, dan yang terbaru yaitu internet, yang adalah kumpulan organisasi yang berada di luar perangkat formal negara. Dalam hal ini, meskipun di negara selain Amerika Serikat, yang menyatakan media massa menjadi tangan negara. Bab 3 penutup. Kesimpulan, budaya memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dengan distribusi kekuasaan di masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat dalam bab ini, sosiologi politik telah meneliti peran budaya dalam politik dengan cara yang berbeda. Berbagai jalur penelitian ini membawa kita ke arah yang berbeda. Yang menarik adalah bahwa lebih banyak penelitian sedang dilakukan untuk lebih menyempurnakan pemahaman tentang apa yang dimainkan budaya dalam proses politik. Dengan membandingkan sistem kepercayaan, ideologi, peran subkultur, atau dampak media pada sistem nilai politik, studi lintas budaya akan mengembangkan wawasan yang sangat dibutuhkan tentang pentingnya budaya bagi politik dalam masyarakat di seluruh dunia. Saat ini kami menyimpulkan bahwa media memiliki efek campuran pada nilai-nilai sikap dan keyakinan, tetapi efek ini bervariasi menurut kelompok sosial. Pintu terbuka untuk penelitian di masa depan. Belakangan ini sosiologi politik mulai melacak dampak internet dan bentuk media massa serta komunikasi massa yang muncul terhadap politik. Kita ketahui bahwa orientasi politik berbasis luas dalam masyarakat memainkan peran dalam pola yang terkait dengan sistem politik, serta dalam pilihan pengelompokan dan afiliasi politik. Penelitian ini mengingatkan kita bahwa konteks sosial itu penting. Kita juga tahu bahwa budaya dan
tempat politik memiliki keterkaitan yang berbeda, yang nyata. Oke, sekian dari materi. Maaf jika ada kekurangan kata ataupun materi yang dijelaskan. Sekian dan terima kasih.